Ya mereka kabare, kembali lagi bersama saya Rio Kaliwatu. Ini di sebelah saya ada Big Boss. Bisnisnya tentang apa nanti kita tanya. Langsung kita kenalan. Namanya beliau adalah Mas atau Pak ini? Tony. Panggilnya apa? Tony tidak apa-apa. Oh, Tony. Tony juga tidak apa-apa. Biar akrab kita manggilnya Bang Tony ya. Nah, ya Cak Tony. Oh, Cak Tony ya, Cak Tony. Surabayaan. Kok bosannya campur gak apa-apa, Mas? Tidak apa-apa. Jadi corporate ya, harga yang harus sampean bayar itu adalah segitu itu. Terus ada lagi yang paling berkesan. Satu M pertama deh, orderan paling banyak, paling gede. Kalau paling gede ya apa ya? Gede sih Mas. Jadi kalau sekarang omset saya mungkin di atas 1 lebih ya. Jadi enggak yang satu biasa. sekali eksekusi terus waktu itu menurut sampean paling besar. Oh gini. Jadi Gimana itu? kita tuh kan handle wedding gitu ya. Mulai handle wedding. Cateringnya masih kecil gitu ya. Cateringnya masih aduh nggak pantas lah. Kantor kita loh Mbak Uni dulu kan masih kecil dan bau tikus. Karena di luar gitu ya. Iya. Kan di luar kan yos namanya catering ya. Nah itu ada tamu ya. Dia tuh sangat percaya kepada saya karena dia pernah makan di perusahaannya dia dan enak gitu. Paling enak ya ini cateringnya, saya mau ini. Wes, aman mau nggak? Kita undang untuk wedding. Weddingnya nilainya 3.000 pack. Jadinya kalau uang itu ya lumayan lah. Kali 32.000. Sekali event gitu, pokoknya nilainya di atas 100 sekali event. Satu event. Wow. Dan di tempatnya di luas banget. Duitnya dari mana? Kan segitu banyak sampai masak apa segala macam di mana? Kalau masak is oke. Kalau masak oke. Cuma ornamennya itu kan akhirnya kita kewebut buat sendiri. Buat ornamennya. Bikin sendiri. Tenaganya Saya- dari mana? Ya saya kan ada tetangga yang suka pinter ngelas gitu. Oh. Saya buat di ada sekarang di Pinterest banyak. Pinterest, di internet di. Oh, sampean sempat riset juga di internet. Iya kan ornamen wedding itu kan mesti harus kelihatan mewah, kelihatan terang gitu ya. Ini wedding apa Mas? Tradisional apa internasional? Tradisional. Tambah rumit dong. Rumit. Detail. Nggak detail. Terus kita kan walaupun tidak sampai WO-nya, cuma catering sama dekornya, tapi kan itu gedung yang besar. Kita kan butuh ornamen yang besar gitu, ornamen yang banyak. Kita bisa belajar, sampai itu belajar. Kita pakai casual. Kita belum pernah handle segitu banyaknya. Paling mentok itu ya cuma berapa ya? 200-an lah. 200 tamu. 200 tamu lah ya, nggak sampai 3.000 lah. Itu di mana tempatnya? Di Golden City. Wah, di Golden City itu di ini loh. Iya. Di mana Surabaya? Nah, dulu bekasnya Carrefour, Carrefour Aula. Supaya teman-teman tahu itu gedungnya emang gede banget. Paling gede. Saya mungkin bandingkan ke di Dolok, di ini paling besar. Kampusnya paling besar. Beneran, saya baru tahu. Besar banget. Jadi kalau Pejabat ornamen ini? kita pejabat. 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 Tapi dia percaya ke saya karena tesnya. Boleh tahu dia namanya mau. siapa? Saya lupa namanya, istri saya yang tahu. Jadi Anaknya saya siapa? cuma Kepalanya di Jatim. Saya nggak tahu namanya, tapi dia tidak mau acara di Bulog. Di Bulog kan dia mau kurang luas saya. Luasnya di Golden City. Besar memang. Dengan ornamen yang kecil kan tidak kelihatan. Betul. Jadi wedding itu harus memperhatikan ornamen yang banyak. Orang kalau wedding, ini mewah ini. Kan satu sekarang padahal mewah. Nomor 2 tes. Basah. Gitu kan. Pokoknya kalau tesnya enak, ornamennya jelek, sepi, gelap, ya orang kan malu. Seperti itu. Jadi kita lebih ke arahnya ke sana sekarang itu. Gitu. Bang, ornamen hiasnya lengkap. Iya. Terus gini Mas, bisnis di catering ini kan atau wedding organizer makanan ini kan higienitas. Menurut sampean higienitas di makanan itu penting banget atau enggak? Penting banget, sangat penting. Ada pengalaman menarik yang membuat sampean memikir akhirnya ini penting. Sebenarnya kita Awalnya semoga nggak terjadi gitu ya. Iya. Tapi begini,
kita melayani satu corporate yang sangat concern di kebersihan. Corporate besar saat ini, sampai sekarang saya melayani. Tapi berkat corporate itu, saya belajar dengan benar-benar sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak memperhatikan benar-benar kebersihan itu fatal efeknya. Misalnya ada kecoak, kakinya lalat atau itu langsung rambut ya, rambut jangan kan ya kecoak ya, rambut aja dimakan itu langsung kita di email dari Jakarta, di semuanya tuh sampai. Itu quality controlnya gimana Mas? Apa kita ada QC sendiri? Ada officer khusus? Ada satu orang untuk QC sendiri, harus memastikan ini seperti ini. Kita udah lengkap sebelum dikirim, udah dicek dulu. Dicek semuanya. Itu setelah berjalan berapa lama di catering sampai punya satu officer khusus buat? Ya baru beberapa ini, soalnya ya ternyata sangat penting. Waktu itu kita cuma percaya ke tim leadernya itu aja, kan tim leader misalnya perusahaan ini misalnya, perusahaan A gitu, perusahaan tembakau ya Mas. Besar, paling besar Jawa Timur. Jadi kita tahu semua ya itu perusahaannya mana. Terus dia sangat concern di kebersihan. Memang benar harusnya kita harus bersih ya. Kita tuh harus membiasakan diri untuk pakai sarung tangan, pokoknya untuk rambut tutup. Pokoknya semua harus diperhatikan. Mati. Lampu. Sudah. Ini karena dia pakai ini. Pakai mesin ini. Oke. Mesin yang bunyi ini. Iya. Ini kita kan berapa ini? Nanti ceritain. Ini mesin berapa? 2000. Mesin apa sih Mas? Grinder. Mixer. Mixer besar. Nanti ceritain kenapa sih kita sih? Iya. Setelah itu kita concern ke kebersihan, karena memang bener-bener kita harus memperhatikan kebersihan. Bener-bener. Itu lewat tim leader sampean yang mengawasi. Kenapa nggak dengan? Saya nggak bisa, masih gini, nggak ada waktu. Saya harus handle yang lain Pak ya kan. Catering itu nggak jadi bertanggung jawab terhadap penjalan. Saya sehari ini seperti hari ini ya, ini kita produksi aja hampir 3.000 produksi. Jadi sampai bayangkan ya lo rata-rata segitu kan ya gimana kita bisa menghandle fokus ke satu ya, kita harus serahkan ke satu orang yang benar-benar concern. Ini sampai nggak lupa tempatnya di sini rapi. Orang makan misalnya nasi kotak gitu Mas, nasi kotak dibuka biar kelihatan amburadul. Kira-kira gimana? Itu yang plating siapa? Ada orang sendiri packing sendiri. Saya punya tim packing sendiri yang khusus packing, nggak ngerjakan yang lain. Packing top. Orang packing. Jadi kita ada timnya, kita bagiannya sendiri. Makanya orang kesini catering misalnya orang kerja di sini dulu, ini SMS tertata, iya, koki ya koki, tukang motong ya motong, pekerjaannya potong, goreng bagian di. Makanya tim saya dapur aja 18 orang. Cukup besar orang, buahnya serius 18 orang. Karena yang goreng itu top, dia harus tahu memastikan tingkat kematangan masakan itu, misalnya kayak kakap itu harus seperti apa. Mereka lulusan ini nggak sih? Sebenarnya kalau kita jalan di catering Mas, itu lulusan nggak penting. Berarti mereka pengalaman? Even koki hotel nggak penting. Iya? Yang penting jam. Beneran. Koki saya lulusan SMP Mas. Tapi iya, koki utama. Tapi dia master chefnya SMP. Master, dia belajarnya dari catering ke catering, tahu ilmunya, tekniknya tahu. Koki hotel masukin catering, mabuk Pak, nggak ketemu. Gitu ya. Bayangkan kalau masak 3.000 misalnya, masaknya 200 misalnya. Masal ya. Satu pacen ya. Rasanya sama. Rasanya enak dan harus tidak boleh punya berubah. standar. Punya standar. Ya Aisyah tuh rasanya begini, nggak bisa. Dia harus misalnya bumbu masaknya berapa, uyahnya seberapa, nggak ketemu kan. Kalau hotel kan ditakeri. Iya. Nah kita nggak pakai taker, pakai siwur itu. Pengalaman dia siwur, pengalaman dia sudah. Benar ya. Makanya umurnya berapa tuh? Umurnya masih muda, dia umur 30. Oh masih lama lah ya. Jangan waktu kerjanya. Kebetulan kita menemukan koki itu ya melalui beberapa macam. Gimana Mas? Gimana ceritanya? Awalnya kokinya misalnya, kita mulai kita merasakan para koki hotel pernah. Helpernya dia ngaku koki juga pernah. Koki catering juga pernah. Itu sampai baca atau dia datang sendiri? Dia datang sendiri sih.
Sampai terakhir tuh saya kehilangan koki itu begini. Saya pernah dicoba berat juga. Jadi malam-malam tuh jadi koki ini kan jantung soalnya ya. Ya Jantungnya dia. Bayangkan kalau kokinya itu resign bersama. Pernah. Koki semuanya keluar gitu aja. 7 tahun yang lalu. Bedol Kokinya desa. satu tim itu loh, keluar semua. Bedol desa. Nggak tahu kemana sih, tapi masalahnya tadi ini Belakangan sampai tahu. bukan saya masalahnya. Orang ini satu timnya itu mencuri gitu. Terus sama TL-nya di-sharing, karena itu bukan sharing, dipoto, di-share ke saya pribadi. Pak, ini lo tahun muncul. Tapi lupa dia nge-share-nya ke grup. Kan marah, akhirnya bosnya kan ya marah, bosnya kopi. Ini HRD-nya ki ya opo ini. Akhirnya kan ya jadi masalah konflik, akhirnya malu mungkin, akhirnya dia udah punya HRD berarti Mas ya? punya HRD, saya punya semua Pak. Sekarang lengkap perusahaan itu ya? Lengkap. HRD, tim sales juga ada. Jadi akhirnya terus dia malu, terus satu karena yang mencuri itu termasuk ya motornya di sana, dia keluar, lainnya keluar juga. Apa yang dicuri? Ya sebenarnya nggak banyak sih, saya juga nggak mempermasalahkan sama sekali. Istilahnya ya sudah apa-apa, namanya orang itu ya macam-macam ya, kayak uang atau barang? Tapi kayak berambang bahwa Tapi itu kan bicarain kan tiap hari tau. Iya, attitude itu Mas. Kan tiap hari. Nggak sehat. Jadi orangnya curiga sebenarnya. Kenapa orang ini kok mesti bawa tas dan isinya penuh gitu. Saya baru dikasih tahu sama orangnya. Saya udah curiga lama tapi saya diamkan aja. Baru kemarin tak foto, akhirnya tak beranikan diri tak foto. Gitu ya. Akhirnya saya nggak marahi kok. Saya juga nggak. Dia lo minta maaf, saya juga enggak. Saya juga mengungkit-ungkit enggak. Ngomong pamit keluar juga enggak. Oh iya? Jadi ya keluar. Akhirnya saya bersumpah gini, Mang, suatu saat kita nggak nyari koki yang nyari saya kalau kita harus besar, nggak bisa seperti ini. Iya, jadi saya malam-malam tuh ya belanja, ya masak, ikut ngiris-ngiris, potong-potong. Gantiin orang-orangnya selama beberapa hari. Terus hari. ketemulah orang ini. Orang ini kan saya tahunya dari orang yang kerja di saya, dan dia mantan kayak kerja di catering. Tiba-tiba nongol aja gitu Mas? Enggak, Bang, itu cari pekerjaan. Oh iya dah, coba dites. Kita mesti ngetes. Ada tesnya. Tes teknik, karena beda. Bapak, orang hotel misalnya ayam bakar, ya ayam dibumboni dibakar. Itu boleh masak 1-2 lah. Kalau 3.000 gimana caranya? Ya banyak dibakar, gitu. Dikasih ini, pertama diungkep dulu, diungkep, kan meresap. Bakarnya cuma tek selesai. Kalau di hotel kan udah kasih bumbu. Lama. Ungkep lah. Ini teknik ini yang bisa, yang punya koki catering. Yang punya catering, apapun itu. Mau masak bakso tekniknya beda dengan masak seperti ini enggak. Bukan kayak bakso rombong apa segala bukan. Beda. Jadi makanya cari koki catering sama koki hotel, koki resto beda. Makanya kalau bisnis catering cari koki catering, Mas. Tapi kan nggak banyak. Nggak banyak, memang nggak banyak. Apa ada komunitasnya? Ada. Serius? Ada komunitas. Memang mereka itu kenal dengan kokinya Nita Jaya, itu. Makanya kan saling sharing, wah Isa begini. Terus masalah kompetitornya Mas. Waktu awal-awal kan pasti sudah mulai ada dong kompetitor saat mulai handle itu. Caranya menghadapi kompetitor ini main apa? Jujur Mas, saya kerja Masih Pak? Saya kerja ya istilahnya di catering. 80%-nya saya cuma ngurusi karyawan. Saya nggak begitu ngurus ini. Nggak ngurus kompetitor, nggak ngurusin orang lain. Sama sekali enggak. Saking banyaknya ordernya. Kalau order ya ada aja gitu ya. Ada aja ya. Nggak banyak maksudnya, ada aja. Pokoknya kita jalan bisa gaji karyawan, bisa buat workshop baru. Jadi kan melihat pesaing itu seperti apa? Tetap ya udah mulai ada hutang ya. Saya gini Mas, Bapak Mas bayangkan, saya awal nggak punya apa-apa. Nah saya punya rumah kan nilainya workshopnya segitu besarnya,
Ya kan uang dari mana kalau nggak utang KPR? Sekarang berapa utang? Jujur, jangan kaget Mas. Enggak mau, nggak boleh tahu. Saya kalau per bulan itu bayar cicilan kira-kira ada kalau nggak 70-an. 70 juta berarti sekitar 15 M. Nggak sampai. 10-an lah ya. Nggak sampai, utang kita paling sekitar 6 M. Utang loh maksudnya. utang. Tapi jangan coba. Kadang-kadang gini, Oke. ada orang yang trauma utang, ada yang enggak. Kalau saya bukan termasuk orang yang trauma utang. Kenapa? Ya pokoknya saya bisa ngitung kan. Oh, saya bayarnya sekian, bayar sekian, bayar sekian. Sudah saya bisa bayar. Sekarang kalau boleh saya tahu nih, Mm-hmm. dengan utang 70 juta, itu kira-kira omset kotornya sebulan berapa? Kalau omset sebelum corona ya. Iya, sebelum corona tuh. Itu kan ya. Tapi Enggak enggak apa-apa. Wah, ini buat semangat, buat motivasi Kalau buat catering bulannya aja. sekitar 1,2an, 1,3. 1,2 M. Terus kalau seperti ini corona dari pun- bisnis yang cuma ngasih makan berapa 10 bungkus ke orang-orang setelah nggak laku itu sekarang 1,2 M. Silakan Mas lanjutkan. Terus Apa yang kalau dimaksimalkan mungkin ya sudah maksimal, tapi ya sementara waktu itu sebelum corona ya itu segitu dulu, karena waktu itu sudah sangat crowded gitu ya, segitu itu sudah nggak mampu gitu. 1,2 omset itu sudah nggak mampu Nggak lagi mampu. nambah klien baru lagi udah nggak bisa. Nambah klien baru dalam hati kita, waduh kita pasti Kelabakan besok pasti. kelabakan itu, Apa kan? karena tempatnya kurang luas. Tempat apa ini? Ya tempat sembarang kali, tempat packing juga kurang luas, preparing, masking, tempat kurang. untuk produksi juga kurang. Itu loh Mas. Jadi kalau di catering semakin luas, semakin omset akan bertambah. Kalau dipaksakan nggak maksimal pasti, mesti akan telat. Gitu. Kan kita kebanyakan dulu sebelum corona ya, ini baru mulai nih dinas-dinas. Sebelum corona dinas sangat aktivitas 90% melayani dinas. Kedinasan kan terkenal cerewet, bayarnya telat. Tapi Gimana kita- tuh cara ngatasinnya? Kita deal dengan itu, artinya kita menguasai itu. Awalnya kan sama ingat tadi, kita tuh jualan dari dinas. Yang dimarahin Saya di dekat, kesini. saya dekat dengan dinas. Jadi mereka tuh kita tahu masalahnya apa, problemnya dia itu tahu. Apa? Kira-kira problemnya? Ya karena dia bisa bayar, nggak bayar cash, nggak bisa bayar cash. Karena harus berhubungan dengan Ya SPJ lah, macam-macam. Kemudian dia Ada tamu. Cek sunat. Oh, dokter. Iya. Dokter. Gak apa-apa. Iya, iya. Ya, ada dokter. Silakan Pak, langsung saja. Nggak, Kita geser Pak. Hah? Di kamar apa? Mau di sini apa di kamar? sebentar. Silakan duduk Pak. Silakan Oke. duduk, Pak. Monggo Pak dokter. Jangan mantri. Dok Rosi. Dok, itu suruh Saya ke langsung ke iya, ya. monggo silakan. Monggo, Kursi Pak. dulu Pak, sapa dulu Pak. Iya. Suruh panggilkan panggilkan Ibu. Ibu. Ya di rumah nih. Kontrol. Ngapunten ya Pak. Masih wawancara. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari mana dia? Itu tadi kedinasan, kemudian bagaimana itu? Kalau kita itu dekat dengan dinas, jadi masalahnya dinas kita tahu. Jadi dia nggak bisa bayar cash, nggak bisa, jadi harus SPJ. Kalau masalah rasa gimana? Mereka agak ini juga nggak, cerewet juga nggak? Iya cerewet lah pasti, karena yang dilayani yang dia provide adalah untuk makanan untuk apa ya, pejabat gitu ya. Jadi harus bener-bener Protokolernya bersih, harus bersih, harus rapi, kemudian harus enak gitu. Makanya kita harus konsep di situ. Kalau harganya bagus. Kalau harganya sebenarnya Pak, ya lumayan. Kalau nasi kotak kan bagus, lumayan. Jadi dari istilah itu begini Mas. Jadi Iya, siap. kita dari harga itu kita bisa ngambil berapa gitu. Dibandingkan korporat itu jual. Kalau korporat mungkin harga sekarang ya harga 15.000. Masih harga 12.000 setengah. Itu di atasnya jauh. Kalau Oh iya? jauh. Berani bayar mahal tapi mundur gitu aja. Ya, mundur. Tapi kan Pernah nggak kebayar Mas? Ini buat Pernah, pengalaman tapi teman-teman. itu pasti bukan dinas, tapi untuk personal. Kadang-kadang dia Hmm. dipakai sendiri, kadang-kadang ya namanya orang ya dapat uang terus sudah dibayar, kita nggak nagih-nagih dipakai, ya kita juga salah. Kenapa nggak nagih? Karena saya terbiasa nggak nagih ke dinas tuh, karena kita tahu dinas pasti bayar, Oh dia orang dinas, tapi Hmm. penggunaannya bukan untuk kedinasan, tapi untuk pribadi. dipakai dinas, Oh dipakai dinas. dibayar kan ke dia, Oke. akhirnya dipakai uangnya, kepakai Oh. pribadi gitu. Makanya sekarang dinas pakai
rekening pakai rekening LS namanya, jadi dia harus pakai lewat Bank Jatim. Sekarang hampir seperti karena masalah banyak terjadi. Pembayaran lewat personal ternyata bermasalah. Dipakai sendiri. Itu aja sih, tapi nggak banyak lah. Dan mereka juga takut kok, misalnya gunakan mesti bayar kok. Oh iya kan dia PNS, apa nggak mau, apa nggak mau. Nah, juga, ya. Kita ngomong wah apa pasti diperiksa dia. Jadi walaupun kita nggak ngomong mas, pasti kita ya sudah apa kita maklumi namanya orang, kita maklumi terus jadi. Dan kita tetap baik dengan mereka. Terus ini mas, soal suplai bahan, itu gimana? Nah ini menarik ini. Jadi karena saya tuh mulai dari nol mas. Dulu saya belanja sendiri. Kemana? Pasar mana? Pasar Mangga 2. Oh sini. Belanja sendiri. Jadi koki belum datang. Saya jam 6 itu habis maghrib tidur mas. Oke. Jam 10 bangun sholat isya, baru pasar belanja. Sendirian. Bisa bertahun selama 3 tahun ya. Sendirian. Terus saya yang bawa naik sama motor apa? Dulu pertama ya merengkek motor itu. Naiknya dua gini ini. Astagfirullahaladzim. Dengan pegawai Asia bawa rengkek ke sana ke pasar. Itu gimana mas? Ya, rasanya gimana? Ya, ada dalam pikiran sampai waktu itu apa? Waktu belanja selama beberapa kali pasti kan karena saya harus tahu itu ilmunya, harus tahu menguasai harga-harga, tulaknya di mana, tipikalnya seperti apa, cari yang barang murah itu seperti apa, itu harus tahu. Dan saya harus waktu itu nggak ada yang bisa saya pasrahin, nggak ada pak. Pembelanjaan memang harus nggak bisa diwakilkan, nggak bisa gimana caranya? Pakai supplier misalnya belum bisa bayar, terus gimana? Waktu itu Kan ya? saya sendiri, akhirnya itu berjalan berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun saya alami. Jam 10 malam tiap hari. Tiap hari, nggak ada liburnya. Justru Sabtu Minggu malah rame ya. Kalau Sabtu Minggu karena kita dinas mas, agak sepi. Oh agak sepi, oh iya dinas. Karena ya. saya berangkatnya setelah subuh gitu. Kan mulainya jam 7 jam 8 baru masak untuk dulu pak. Sekarang karena kapasitasnya kayak gini ya saya pasrahkan orang pasar. Saya udah kenal, dengan begitu saya kenal orang. Berapa kali sampai untuk bisa kenal dengan mereka? Atau mungkin karena saya udah kenal, udah kenal terus saya nyari orang yang tepat untuk kita pasrahi istilahnya. Untuk belanja satu tempat banyak hal. Saya waktu itu mikirnya gini, kamu pakai supplier, saya mahal pasti, mahal, jatuhnya mahal. Nah sekarang kan gimana caranya? Akhirnya saya deketi orang untuk ini apa? Jadi supplier. Kecil-kecilan. Iya, supplier. Tapi siapa ya? Pedagangnya, pedagang. Saya deketi pedagang, kelihatannya orangnya itu baik, jujur dengan masih saya. di Mangga 2 ini? Mangga 2. Jujur baik, tempatnya strategis dekat parkiran. Begitu parkir bisa langsung masuk. Kamu pengen besar enggak usahamu? Nah, pengen lah bos. Gimana? Ya segini. Kamu percaya aku tau? Kita udah lama loh. Ya. Gini, aku pulakan tak kasih catatan kamu harus punya internet banking ini belanjakan ini. Kamu harus modal ya. Kalau modal itu makelar, kamu namanya makelar, modal. Berapa hari aku bayar, itu coba dulu 2 hari 3 hari jalan. Itu nilai pembelanjaannya berapa waktu itu? Nilai belanjanya baru berapa ya? Baru 700, 800 sehari baru. Udah usah mas, 700.000 sayur loh. Sekarang enggak. Sekarang ya 4 juta, 5 juta. 4 juta. Sayur segunung loh. Loh tapi kan banyak. Itu cuma sayur toh. Sorry, itu sayur aja. Iya sayur kan, belum daging kan. Daging belum. 4 juta itu sayur sehari. Wah. Terus mas. Jadi waktu itu terus lama-lama lambat laun kita sampai sekarang si mas ini mas atau ibu? Masih. Jadi pengusaha. Bapak-bapak. Enggak ya seukuran di bawah saya lah umur. Tadi sampai ngomongnya mas berarti laki-laki ya? Laki-laki. Oh. Dia dari mana? Orang Surabaya atau dari? Orang Madura. Oh dari Madura. Madura itu 80% orang Madura. Jadi kalau misalnya mau lutan misalnya, tutup. Nggak ada yang jualan. Makanya susah mau lutan, Rioyo, waduh itu mesti itu lada pulang semua. Terus suppliernya tetap tapi kan komitmen ya. Awakmu boleh kerjasama sama aku, tapi komitmen. Satu, kalau ada yang kurang kamu harus belanjain, harus bolak-balik PP. Tak mau tahu, tapi kamu harus mau. Sanggup? Sanggup. 2, lainnya pulang, kamu nggak pulang. Wis kamu pulang, kamu balik lagi terserah. Yang penting aku nggak mau libur.
libur setahun cuma sekali kamu nggak kasih. Apa itu? Hari raya. Terus Oke bos. Oke. Kamu lihat itu. Oke. Berarti suppliernya Mas Tony cuma satu? Sekarang daging ayam sendiri. Jadi perlakuannya sama. Buah tuh. Supplier saya, aku dan supplier Bandar Lise. satu modal. Soalnya 1 M di catering nggak ada apa-apanya mas, nggak ada apa-apanya. Masa sih? Kita modal 1 M nggak ada apa-apanya. Sayur itu loh mas 300.000 400.000. Tapi nggak ada apa-apanya 1 M. Masa? Kita modal 1 M catering nggak ada apa-apanya, nggak terasa. Kita nggak punya uang gitu. Ngerti ya? Jadi karena perusahaan-perusahaan itu pending gitu loh. Kalau sehari dia omsetnya misalnya 7 juta misalnya, kan 7 juta kali 1 bulan berapa sudah? Satu kali sekitar 210 juta. Berhenti. Itu satu customer itu. Satu customer. Sampai sekarang ada berapa nih? Banyak, makanya ya kadang-kadang ya mereka ya, tapi kita tidak pernah telat sampai membayarkan gaji itu sangat pamali lah. Enggak. Sebelum keringat orang kering sudah terbayar. Makanya kita improve, Pak. Prinsip kita begini. Setahun kita harus mengembangkan usaha. Yes. Seperti ini, saya dulu ini pindah ke sini setahun saya harus buat workshop ini. Saya kan buka yang sebelahnya ini. Oke. Saya dulu berhenti kuenya, Pak. Akhirnya berhenti? Karena waktu itu karyawannya pulang semua. Yang bikin kue? Berhenti ya. Akhirnya supplier banyak komplain. Ini. Nah, istri saya itu kan passionnya itu masak kue. Sebenarnya. Sukanya kue. Jadi lihat kue si buah, cuma bergelora tuh Gemas kepengen bikin. Waduh, aku pengen gemes kayak gitu. Jadi Tapi kan masih jalan mas. makanya kita ini garasi ini satu top untuk kue. Makanya kita pabriknya di sebelah ini. Walaupun karyawannya 2 orang, tapi saat ini tercover lah. Nanti kalau yang misalnya kita nggak bisa, kita pesankan ke supplier, tapi yang sudah terpilih gitu. Kue-kuenya. Masalahnya supplier tidak semua yang bisa bisa sesuai dengan selera kita. Kan kita harus enak, kue itu harus enak, nggak boleh nggak enak. Istri saya bilang, kue harus enak. Mulai tampilan dan rasa. Tampilan dan rasa. Nanti kita kasih contoh-contohnya. Aisyah catering. Makanya begitu orang pakai Aisyah itu terkenal, kuenya enak ya. Dulu sempet kita pakai supplier, Aisyah kok sekarang nggak enak ya. Karena pakai Sekarang kita supplier. kembali lagi buat sendiri. Akhirnya kita perbaiki lagi. Sekarang sudah banyak lah. Kemarin ini pabrik Sabtu aja atau ada outletnya? Pabrik aja. Mana pabrik? Kita masih belum ke sana. Nanti rencananya tahun depan kita mau buat resto atau apalah. Nah, ini mumpung sampai ngomong soal rencana nih. Sekarang nih kalau bisa saya bilang usaha catering Aisyah ini kan sudah established. Terus karyawan juga sudah segitu banyaknya, omset sudah segitu gedenya. Ke depan mau bikin apa? Tadi cita-cita saya mau buat rumah makan. Tuh, makasih. Karena kita berkecimpungnya di makanan gitu ya, dan kita menguasai ilmu itu. Kayaknya kalau untuk buat rumah makan ada kesulitan loh. Cuma kita cari tempat yang tepat. Nah, itu PR-nya. Karena rumah makan adalah pertama kali tempat. Showcase-nya ya, showcase untuk Bisa sih misalnya, enggak juga Pak. Misalnya Pak Pangat dulu di Wonokromo mau kenapa sekarang jadi besar itu. Pak Pangat ini Butuh berapa lama? Butuh berapa lama? Kita kan nggak bisa. Kita buat resto itu harus 5 bulan 6 bulan balik modal harusnya sudah. Harus balik modal. Maksudnya gimana nih? Restoran Nutup omset. Maksudnya misalnya dia nggak- modal 1 M nih, 5 bulan kemudian bisa balik gitu maksudnya. Bukan, maksudnya modal tetap kan untuk tanah, pasti Betul. kan aset Investasi ya. Maksudnya tiap bulan untuk bayar karyawan itu harus nutup sudah balik. Nggak bisa kan kita buat resto 1 bulan sudah langsung untung kan nggak bisa. Betul. Butuh lama lah. Targetnya 5 bulan tuh harus bisa gaji karyawan normal. Kok bisa cepat gitu mas? Nah makanya Biasanya kan orang 1 tahun, 18 bulan. tempatnya harus tepat. Sebesar apa? Saya membayangkannya sih restoran itu apa seperti Prima Rasa gitu, lebih gede lagi. Bro. Kalau untuk ukuran saya nggak terlalu besar sebesar Juta? itu butuh mahal kan pastinya. Juta atau yang di Ngawi itu kan? Ya terlalu besar bagi saya. Maksudnya ya paling enggak ukuran 20 kali 20 ya.
Nah ini siapa tahu ada yang punya tanah ya kan, bisa Tapi ajak yang kerja sama. strategis loh. Strategis. Strategi ini pengertiannya di mana? Jalan antar kota, dalam kota, tengah kota atau gimana? Jalan arah pulang yang pergerakannya lambat. Oh, jadi tempat macet. Jadi orang daripada Bukan macet tapi lambat, santai. santai ya. Kalau macet malah orang lari, Pak. Males ya? Jalan macet, orang malah lari. Iya, nggak ada yang mau masuk. Ya pokoknya arah pulang, oke, karena orang butuh makan yang pulang. Kemudian nggak terlalu macet, nggak terlalu kencang, pokoknya Iya. sedang aja. Karena pada saat sedang itu dia bisa lihat. Makanya Jember Sari. Jember Sari. Banyak itu Jember Sari. Ya bagus, tempatnya bagus. Cuma karena sekarang Ahmad Dhani jadi besar, orang cenderung ke Ahmad Dhani, nggak Jember Sari. Gitu itu sampai memperhitungkan feng shui gitu nggak sih? Enggak ya, belajar dari Asia tadi roadshow tadi kan kita belajar gitu. Roadshow itu ya cari tempat, Mencari spot yang paling tepat gitu ya. Soalnya saya beberapa kali Heeh. nyoba tempat, wah ini nggak cocok. Loh, nggak cocok kenapa ya? Padahal sama aja tempat, kenapa nggak laku? Gitu. Ternyata orang berhenti itu ada ilmunya. Gitu. Apa itu mas? Boleh tahu nggak? Kasih sedikit aja. Ini. Jadi itu tadi, pokoknya jalan yang kira-kira jalan pulang pelan, nggak terlalu kenceng, terlihat. Kalau bisa banyak tulis tidurnya. Kan orang pelan. Oh iya. Ada lagi mas cita-citanya. Sebelumnya Untuk saya nggak mas. Sementara saya cita-cita untuk ke arah untuk kuliner bisnis ya itu ya ada resto, kemudian kue itu kita buatkan workshopnya besar untuk jangka pendeknya. Kalau buat keluarga? Ada sih. Kalau buat keluarga gimana? Rencananya? Gini. Ada rencana pindah dari Surabaya mungkin? Enggak. Saya sudah karena gini, bisnis ini nggak bisa ditinggal. Oh gitu. Nggak bisa. Kuliner nggak bisa ditinggal. Nggak bisa ditinggal. Harus dijaga ya. Makanya kadang-kadang saya pergi kemana, pikiran saya mesti saya kan ada CCTV tadi bisa pantau terus. Dimanapun jadi kan berada sampai bisa mantau. Iya. Itu kan ada HRD, ada manajer produksi, ada ini, ada itu. Sebenarnya udah jalan, saya tinggal pun lo jalan di sini saya Iya. jalan kan. Tapi Tapi kan gini, kamu rasa. ada sesuatu yang kita harus apa maintain dengan baik gitu loh. Contohnya mungkin kayak pejabat-pejabat dinas itu kan harus saya sendiri yang maintain, nggak bisa diwakilkan. Terus kayak ketemu dengan klien. Oh iya, lebih ke privasi mereka ya. berarti. Bener. Jadi kan nggak mau diwakilkan sama orang, harus namanya sendiri. Gitu. Bicara gengsi ya, berarti mereka ingin berhadapan langsung dengan penjaringan karena owner. Bener. Oke deh, Mas, mungkin sepertinya cukup itu dulu kali ya. Terima kasih banyak. Ada lagi mungkin terakhir buat teman-teman saya kiat-kiat yang membuat sampean bisa bertahan di bisnis kuliner. Begini, mungkin sampai corona seperti ini pun kita masih bisa bertahan ya. Artinya kita masih bisa banyak yang order. Itu kuncinya begini. Kita karena bisnis adalah sales, ya. Jadi kita harus bisa jualan dan menjaga benar-benar klien itu puas. Sehingga kalau klien puas tuh kita nggak usah cari pasar, sudah datang sendiri orang-orang. Jadi orang-orang ini yang maunya pesen ya pesen ke kita lakukan gitu. Repeat order ya. Nah, artinya kita benar-benar menjaga kualitas. Karena makanan tuh sekali dirasain nggak enak itu mesti orangnya, aduh, nggak akan beli lagi. Kampung tuh. Nah, contoh makan itu. Pandangannya begini. Kalau beli ke resto misalnya layar, layar. Oh layar ya. Dengan harga segitu ya termasuk nggak mahal karena apa? Enak banget kan. Bener. Tuh. Coba tuh seafood yang harganya agak murah, tapi rasanya biasa. Tuh kak enak, mesti gitu. Mahal, mesti Mahal, gitu. ya. Makanya mahal enggaknya ditentukan oleh Rasa, rasa. tampilan mata dan lidah ya. Apalagi mungkin makanan itu harus untuk istri saya itu tampilannya diperhatikan benar-benar kayak sayur nggak boleh hitam-hitaman, harus fresh hijau, kayak kemudian lauknya harus benar-benar matang, tingkat kematangannya dipandang juga bagus, kelihatan besar, tempatnya harus tepat, misalnya di kota, gitu ya. Itu yang diperhatikan pertama kali kita
presentasi untuk masakan seperti itu Mas. Ada lagi mungkin? Sementara itu sih kalau muslim mungkin banyak kalau kita Luar biasa ya. bukan Gak orang- terasa kita ngobrol udah panjang lebar nih. Teman-teman, saya tidak akan simpulkan apapun. Ini semua saya kembalikan kepada panjenengan. Kalau ada yang bisa kita petik dari pembicaraan kita dengan Cak Tony yang dari tadi saya panggil Mas terus, itu nanti kembali. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.